Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo Kang Anggi. Gimana kabarnya? Udah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Rehana, how are you today? Ngantuk. Oke, good ya. Bagus ya. Narswari, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik. Dani, apa kabar? Baik, Kak. Baik, alhamdulillah. Oke, Andika, apa kabar nih Andika? Andika. Baik, Pak. Baik. Nah, teman-teman semua, minggu kemarin kita sudah memprogram untuk menyalakan lampu secara berurutan. Ya, ada 5 buah lampu, kemudian nyalanya itu secara berurutan. Dan terakhir sebenarnya yang terakhir itu adalah suara, ya. Jadi ada 6 tuh, 5 lampu dan 1 lagi suara. Nah, 5-nya itu berurutan. Kemudian yang satu namanya buzzer itu berbunyi, ya. Tut, harusnya seperti itu. Nah, karena kita menggunakan simulasi, nah ternyata kemarin buzzernya tidak berbunyi, tapi mengeluarkan sinyal sinus, ya, mengeluarkan sinyal sinus atau mengeluarkan mengeluarkan gelombang suara. Sinyal sinus itu bentuknya itu ya, seperti ada bukit sama lembah, ya. Naik turun. Nah, itu adalah gelombang suara. Nah, sebenarnya suara kita ini juga gelombangnya seperti itu. Ya, naik turun. Nah, kalau kalian bisa cek menggunakan recorder handphone ataupun di laptop, itu pasti akan ada gelombang naik turun. Nah, itu adalah gelombang suara kita. Ya, suara kita gelombangnya seperti itu, naik turun. Ada bukit, ada lembah. Nah, untuk hari ini kita mau ngapain? Ayo. Kita lanjut ya, yang kemarin ya. Nah, kalau yang kemarin kan kita menyalakan 5 buah lampu, ya, 5 buah lampu dan 1 sumber suara atau 1 buzzer. Nah, untuk hari ini kita akan menyalakan lampu tapi pakai tombol. Ya, kita akan menyalakan lampu tapi pakai tombol. Nah, misal tombol 1, nah kita pakai 2 tombol ya. Misal tombol yang pertama itu nanti untuk menyalakan lampu yang pertama. Nah, kemudian tombol yang kedua nanti untuk menyalakan lampu yang kedua atau menggunakan 2 buah lampu. Misalnya lampunya di paralel, ya. Kalian pasti sudah belajar kan seri dan paralel. Nah, itu sudah diajarkan. Nah, nanti kita akan mencoba nih. Ya, tombol pertama untuk menyalakan 1 lampu, kemudian tombol kedua untuk menyalakan 2 lampu. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman semua sudah pada sholat? Sudah. Siap, sudah, Kak. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah makan semuanya? Sudah, Kak. Sudah. Ada yang belum? Ngemil. Oh, nyemil ya. Wah, ini enak banget nih. Siang-siang kayak gini sambil nyemil ya. Nah, oke. Kita akan langsung ke programnya. Nah, pertama kita coba buka Chrome terlebih dahulu. Oke, kakak share screen ya. Kakak share screen. Nah, oke. Loading. Sebentar ya, teman-teman. Oke, sudah muncul? Belum. Your screen sharing. Oke, participant can you see your screen. Oke, sekarang berarti sudah muncul ya, sudah ada nih di layar laptop atau komputer kalian. Google. Nah, di sini seperti biasa kita buka browser. Nah, browsernya yang kita pakai adalah Chrome ya, Google Chrome. Pakai browser yang lain bisa berjalan. Ya, misal pakai
Mozilla Firefox atau pakai Opera Mini, silahkan. Ya, itu masih bisa berjalan. Oke, teman-teman. Nah, sekarang seperti yang tadi kakak bilang ya, kita coba menyalakan lampu terlebih dahulu. Nah, kita pakai programnya secara online. www apa ya, kakak lupa lagi. Wokwi.com. Wokwi.com. Ternyata kalian masih ingat ya. Ya, padahal sudah 1 minggu. Nah, kalian pelajarin kan di rumah ya? Kalian pelajarin ya. Nah, wokwi.com. Oke, kita coba enter. Nah, tada. Nah, untuk wokwi.com ini gratis ya. Kalian bisa sign up atau mendaftar itu bisa. Kemudian sign in pun juga bisa ya. Sign in juga bisa. Sign up maupun sign in. Nah, di sini kakak kan sudah sign up, sudah mendaftar dan sudah sign in juga. Program yang kemarin kalian bikin, yang kalian buat, itu bisa di-save ya. Maksudnya di-save itu di-download di komputer kalian. Tapi tidak bisa di-save di website ini. Ya, tidak bisa di-save di website ini. Jadi di-save-nya di komputer kalian. Seperti itu. Oke, nah. Kak, Iya. aku save di websitenya bisa. Oh, bisa di websitenya? Iya. Juga bisa. Harus ke book project. Oke, berarti harus sign up dulu ya. Kalau mau save di websitenya, kalian harus mendaftar dulu atau sign up dulu, ya. Sign up dulu. Nah, kemarin kakak itu save project itu otomatis terdownload. Jadi nggak ke save di websitenya. Nah, tapi langsung otomatis ke download di komputer. Nah, itu dia. Mungkin ini versi beta, ya. Mungkin ini versi beta yang mungkin sedikit lagi akan disempurnakan, ya. Jadi mungkin beberapa user bisa di-save di websitenya dan beberapa tidak bisa. Waktu itu belum sign in, Pak. Jadinya hilang, Pak. Oh, malah hilang. Iya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kalian sudah buka wokwi.com-nya. Nah, kalau sudah, seperti biasa kita pakai Arduino Uno, ya. Nah, tolong diingat-ingat ya teman-teman semua, Arduino Uno itu merupakan sistem kendali microcontroller, ya, sistem kendali microcontroller. Nah, jadi ibarat Arduino ini adalah otaknya. Nah, jadi ketika kalian punya robot, nah kalian bisa memprogram nih menggunakan Arduino karena Arduino itu adalah otaknya. Nah, oke. Nah, di sini ya ada Arduino Uno yang biasa kita pakai. Ini produk asli dari Italia. Ya, produk asli dari Italia tahun 2009 yang diluncurkan. Nah, sampai sekarang 2022 ini masih eksis ya. Masih sangat digemari karena mudah pemrogramannya. Open source juga, artinya bisa kalian ubah-ubah. Rangkaiannya juga gratis, rangkaiannya bisa kalian download di arduino.cc. Nah, itu gratis. Ya, ada di sana semuanya. Nah, sekarang kita akan mencoba tadi menyalakan satu buah lampu, kemudian tombol yang satunya menyalakan lampu yang lain. Ya, kita akan mencoba pakai 2 tombol. Nah, sekarang kita akan mulai. Yang pertama yang kita lakukan adalah buat rangkaiannya terlebih dahulu. Oke, teman-teman, buat rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah rangkaiannya seperti ini. Jangan lupa ya di add new part. Oke, add new part. Nah, di add new part, kemudian kita pakainya ya pasti LED ya, LED ya, pasti LED. Like emitting diode. Nah, seperti ini. Nah, LED-nya kita mau pakai berapa tadi? Pakai 2 ya. Nah, kita pakai 2.
Nah, ada 2 buah lampu LED. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kakak jauhin sedikit ya. Kemudian, nah ada 2 lampu LED 2, maaf. Yang di sini adalah LED 1, kakak balik ya, LED 1 dan LED 2-nya. Jadi yang sebelah kanan adalah LED 1. Nah, ini LED 1, yang A LED 1, C. LED 2A, LED 2, C. Ini kakinya ya, ini kakinya. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, karena kita pakai tombol. Nah, tombol itu namanya push button. Ya, push button artinya apa? Tombol yang ketika ditekan dia akan menyambungkan, ya, push button, tombol tekan, klik aja. Nah, di sini ada 1 tombol, ya, di sini ada 1 tombol. Oke, kita buat 2 tombol ya, Mana push button? Nah, tada, seperti ini. Nah, kalau di sini ada kakinya ya, kaki dari tombolnya push button. Kalau backgroundnya berwarna putih, tidak terlalu terlihat. Tapi ketika background kalian pakai mode gelap atau dark mode, nah itu bisa terlihat, ya. Oke, setelah ini jangan lupa kalian tambahkan dengan resistor. Nah, di sini ada resistor. Jadi resistor ini fungsinya untuk menahan arus listrik, ya, menahan arus listrik. Nah, di sini ada resistor. Wih, resistor bagus ya. Ada apa ini? Coklat, warnanya ya, coklat, hitam, merah, dan emas. Ini seharusnya emas ya. Ini seharusnya emas. Nah, ini komponen elektronika yang sangat-sangat berharga. Kalau nggak ada resistor, mungkin laptop sekarang tidak pernah ditemukan, ya. Smartphone itu tidak akan pernah ditemukan, ya. Jadi ini sangat berharga sekali. Kayak permen ya, permen warna-warni, bagus sekali. Oke, resistornya kita juga butuh 2 ya, teman-teman semua. Nah, resistornya kita juga butuh 2 buah resistor, ya, 2 buah. Oke. Nah, di sini kalau mau kalian tambahkan grid itu juga bisa. Di sini ada toggle grid. Nah, jadi toggle grid itu akan muncul titik-titiknya, ya, akan ada titik-titiknya. Itu akan memudahkan kalian membuat garis, ya, seperti itu. Oke, tambah lagi resistornya, ada 2 ya, resistornya kita butuh 2 buah. Nah, di sini. Nah, kenapa sih kita perlu resistor? Yang tadi ya, untuk mendapatkan data. Nah, untuk mendapatkan data dari tombol-tombol ini. Jadi tombol ini butuh yang namanya data tegangan. Nah, jadi kalau di elektronika itu ada 3 pokok yang paling penting. Arus, tegangan, dan hambatan. Nah, jadi yang dibaca sama Arduino itu nanti adalah tegangannya. Ya, tegangan. Oke, kayak gini, ini sudah selesai untuk rangkaiannya. Apakah kalian sudah membuat seperti ini? Nah, dibuat seperti ini ya. Dibuat seperti ini. Silakan. Oke. Kemudian, masih ingat kan cara membuat garis ya? Cara membuat garis masih ingat? Nah, garisnya yang pertama adalah kita hubungkan terlebih dahulu GND ya. GND-nya ini kita hubungkan terlebih dahulu nih. Klik sekali. Nah, kemudian kakak akan belokkan ya. Kakak akan belokkan ke sini. Klik sekali lagi.
Oke. Kakak akan luruskan aja deh, lurus. Nah, klik lagi, klik sekali. Nah, kemudian kakak hubungkan ke R2 ya, ke R2. Ini simbolnya resistor itu R ya, resistor itu R. Nah, kemudian lagi ground-nya. Jadi GND itu dari ground ya, dari kata ground. Nah, ground-nya kita buat lagi sekali. Oke, kita belokin. Kita belokin, klik lagi, baru ke atas. Nah, jadi nanti GND-nya, ground-nya akan ke R1, di sini ada R1, sama satu lagi R2. Ya, akan ada ground-nya ini akan nyambung ke dua buah resistor R. Nah, kalau sudah, kita tambahkan lagi. Ya, jadi GND-nya itu ada banyak nanti. Klik. Oke, kita bisa belokkan. Klik lagi. Nah, kemudian klik lagi. Oke, di sini ya, klik lagi, belok lagi. Nah, kita hubungkan ke LED 1. Ya, LED 1 yang sebelah kiri, yang kecil. Ya, yang kakinya nggak bengkok, yang kakinya lurus. Nah, dihubungkan ke sana. Nah, masih lagi ya, masih satu lagi. Nah, ini butuh GND juga. Ya, ini harus disambungkan ke GND juga. Nah, coba kita klik ya, klik. Kemudian kita belokkan. Klik lagi. Kalau mau belok tinggal klik ya. Kalau mau belok tinggal klik. Nah, sekarang kita belokkan lagi, klik. Nah, belok ke kanan. Lurus, stop, klik. Nah, baru ke atas. Klik. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Ke GND ya, jangan lupa teman-teman semua, ini ke GND. Kalau nggak ke GND, kemungkinan besar nanti tidak akan berjalan. Ya, programnya tidak bisa berjalan, rangkaiannya tidak akan bisa berjalan. Seperti itu ya. Nah, kemudian sampai sini sudah, coba kalian buat terlebih dahulu. Kak Anggi, Ya. kalau misalkan ini kan apa itu yang apa sih namanya yang Mana ini? resistor, yang resistor itu kayak kebalik gitu nggak apa-apa kan Kak atau harus sesuai? Oh, untuk resistor itu boleh kebalik, ya, boleh terbalik. Jadi tidak harus sesuai. Nah, maksudnya terbalik, semisal garisnya ini GND ke sini gitu. Nah, ke sini gitu. Itu nggak masalah, ya. Terbalik tidak masalah, ya, teman-teman semua. Resistor terbalik tidak masalah. Kak Anggi, maksud saya kebaliknya itu resistor kedua atau pertamanya gitu kayak kebalik. Oh, nggak masalah. Satu keduanya, jadi ini terbalik ya, atas dengan bawahnya kebalik gitu. Iya Kak. Nah, Kanggi. itu nggak masalah. Oke Kak. Kalau misalnya yang katanya kabel-kabel yang katanya di resto yang katanya ada di apa sih namanya itu? Resistor. Itu nyatu kayak mana, Bu? Oh iya ya, nggak jadi. Aku baru ingat aku pakai ini, Pak. Aku pakai ini black yang mod. Iya, oke. Berarti udah bisa. Oke. Gimana? Untuk kalau push buttonnya? Gimana untuk push button? Di push button untuk apa? Nah, sekarang kita akan membuat garisnya di push button, ya. Nah, kita buat garis ke push button. Sampai di sini sudah dulu atau belum? Semuanya sudah atau belum? Sudah. Oke, dipastikan. Oke, dipastikan sudah ya. Nah, dipastikan sudah. Sekarang kita akan ke push button. Ya, ini ada push button nih, button 2. Kemudian di sini ada button 1 ya, button 2.21.
Nah, ini button 1, maaf, ini button 1, ini button 2. Oke. Balik ya, kakak balik terlebih dahulu. Ada 2 button. Nah, button 1 yang sebelah kanan, button 2 sebelah kiri. Nah, garisnya kalian tinggal hubungkan ya. Ini kalian tinggal hubungkan. Posisinya senyamannya kalian ya. Senyamannya kalian aja posisinya. Jadi intinya posisinya senyamannya kalian. Jadi intinya button 1 apa, Pak? Button 1 di mana? Oke, yang 1 buttonnya di sebelah kanan, kemudian button 2 di sebelah kiri. Ya, lihat namanya dari mana? Lihat namanya adalah dari ini pinnya. Ketika kalian arahkan kursor kalian ke kakinya button, itu akan ada tulisan button 2, ya. Button 2.2.1. Nah, kalau yang sebelah kanan, button 1.2.1. Button 1.2.2.1. Ya, itu artinya button 1. Yang ini button 1 yang sebelah kanan, yang sebelah kiri button 2. Oke. Nah, ini terbalik nggak masalah ya. Terbalik nggak masalah. Oke, sekarang kita coba nih yang R1 ya. Yang R1 di sini punya kakak R1. Kita hubungkan, klik. Kemudian hubungkan ke button 2-nya. Nah, ini udah selesai. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang atas ya. Yang atas, klik. Oke, kita tarik ke kanan, klik. Kita belokkan ke bawah. Klik, kita belok ke kanan. Nah, jadinya seperti ini. Ini ada kakinya ya, button itu ada 4 kaki. Di tempat kakak agak nggak terlihat ya, di tempat kakak agak nggak terlihat nih. Oke, jadinya nanti seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, terus gimana lagi? Nah, kalau udah seperti ini, terus kita scroll ke bawah sedikit ya, kita scroll ke bawah dikit. Loh, kenapa? Karena coba ini zoomnya kakak kurangin dulu. Yang dari resistornya ke buttonnya itu kita hubungin ke button misalnya ke button bla 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 2 atau 1. Gimana? Ini kan button 1 itu kita dari resistornya kita hubungin kan. Itu kita hubunginnya ke button 1 atau button 1 2. Oh, itu kalau bisa ke button yang tuh yang 2 ya, yang 2.1. Oke. Yang ke 2.1 ya, yang ke 2.1. Diusahakan ke yang 2.1 yang di bawah ya, yang di bawah sebelah kiri. Nah, diusahakan yang di situ. Nah, karena pemasangan untuk button itu tidak boleh terbalik, karena kalau terbalik nanti akan nyambung secara otomatis. Ya, kalau udah nyambung otomatis berarti program kalian nanti tidak akan berjalan. Ya, sistemnya tidak akan berjalan. Nah, oke, sampai sini. Kemudian, nah kita pilih ya yang Uno 5 volt ya. Nah, kita pilih titik yang 5 volt nih. Yang 5 volt, yang 5V, tulisannya Uno 5V. Nah, di situ ada 5V di Uno-nya. Nah, ini Uno namanya. Tinggal kalian klik. Kemudian kalian tarik garis ke atas. Nah, berarti kalau yang 5V ini dihubunginnya ke buttonnya 1.1 ya. Nah, misal button 2 1.1. Nah, kok hilang? Mana tadi? Kok hilang? Oke. Sini ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Sama juga yang button 1. Nah, yang button 1 itu juga sama ya, sama juga nih. Nah, kita belokkan sedikit. Nah, klik atas, klik belok kanan. Nah, jadi deh. Oke.
Jadi seperti ini. Kalian coba dulu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau kebalik sebenarnya bisa ya, sebenarnya boleh-boleh aja kebalik. Cuma nanti kalau kebalik kita akan sedikit bingung untuk rangkaian selanjutnya. Ya, kita akan sedikit bingung untuk rangkaian selanjutnya. Kenapa? Karena kan masih ada banyak jalur nanti. Ya, ini banyak jalur. Ini kalau dilihat jadi kayak komuter lain ya. Jadi kayak jalurnya kereta, komuter lain. Ya. Oke, nah kalau sudah kayak gini, nah kita akan membuat jalur lagi. Ya, kita akan membuat jalur lagi. Sekarang jalurnya dari UNO 13. Ya, dari UNO 13. Nah, dari UNO 13 kalian bisa klik, kemudian hubungkan ke R1. Oke, maaf, kita hubungkan aja ke R2 ya. R2 yang atas nih. Jadi biar jalurnya nggak terlalu beribet. Ya, yang ini, nah, yang tadi ya, ini yang nomor 13, kalian klik, kemudian hubungkan ke R yang atas. Ya, kalian hubungkan ke R yang atas. Ya, hubungkan ke R yang atas. Ya, titiknya. Klik. Nah, udah jadi. Nih. Kemudian untuk yang kaki nomor 12 sekarang pakainya beda pin lagi atau beda lubang lagi. Pakainya UNO 12. Nah, yang UNO 12 kalian klik. Kemudian hubungkan ke R yang di bawah ya. R1.2. R1.2 2 ya, pin yang nomor 2 nih. Nah, jadinya nanti seperti ini. Wah, udah sedikit terbentuk ya. Teman-teman semua udah sedikit terbentuk. Nah, tinggal program nanti ya. Nah, ini belum selesai. Ini masih ada lagi. Nah, laginya gimana? Laginya adalah coba kita sedikit tengok ke atas. Nah, Pak. Ya. Terus tadi UNO 13-nya dikemanain, Pak? Oke. Nah, ini ya, UNO 13-nya itu nih UNO 13. Klik, kemudian taruh di resistor yang atas, kotak yang sebelah kanan ya, yang atas, resistor yang atas. Tapi kakinya yang sebelah kanan. R2.22 ya, kaki nomor 2. R22. R22 itu artinya R2 kaki nomor 2. Nah, kalau di sini kan R2.1 itu berarti R-nya yang ini adalah R2, satunya itu adalah kaki yang sebelah kiri ya. Kalau yang 2 itu sebelah kanan. R2 2 ya. Kaki sebelah kanan berarti R2 kedua. Nah, itu yang nomor 13 ya. Nah, ini klik. Nah, untuk yang nomor 12 kalian hubungkan ke R1.2 ya, R1.2 2. Jadi kaki yang sebelah kanan. Ini ya, ada kotaknya nih, udah kelihatan kotaknya. Hubungkan aja, klik aja di sini, klik. Nah, nanti akan terhubung. Ini memang tidak terlihat ya, tapi kalau coba kakak zoom nih, maybe bisa. Nah, sini ya, di sini. Oke, kakak ulangin. Yang nomor 13 nih, UNO 13, kalian klik. Kemudian kalian ke atas, terus sampai ke resistor yang atas. Kalau kalian tadi terbalik, nggak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting hubungkan dengan yang atas. Nah, kalau sudah, nih tinggal diklik aja nih. Nah, nanti akan otomatis terhubung. Ya, nanti akan otomatis terhubung ke kaki resistor 2 nomor 2. Kemudian untuk yang UNO 12 bisa kalian klik
klik, kemudian ke atas. Nah, nyambung ke resistor 1 kaki nomor 2. Di sini ya. Resistor 1 kaki nomor 2. Nah, kalau kalian kebalik nggak masalah. Tapi dipastikan nyambungnya ke sini, ke resistor yang bawah. Kaki sebelah kanan ya. Resistor itu ada 2 kaki, kaki kiri dan kaki kanan, warnanya putih, nggak kelihatan nih kalau di sini. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oke, kalau tidak, coba kita zoom out dikit aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke LED ya, LED, ke LED. Nah, di sini punya kakak LED-nya itu adalah sebelah kanan LED 1 ya, LED 1. Sedangkan kakinya itu kaki A dan C, maaf, A dan C. Nah, B-nya kemana? Kakak juga kurang tahu nih. Nah, kita ke UNO 0 ya, kita ke UNO 0. Nah, UNO 0 bisa kalian klik. Nah, ini warna kabelnya tetap hijau ya, jadi kalian harus cermat dan teliti. Ya, harus cermat dan teliti. Nah, hilang. Nah, UNO 0 kanan dikit. Oke, kakak putar aja ya biar kelihatan. Klik ke atas, klik ke kiri, klik ke atas. Nah, nih UNO 0 ya. UNO 0 itu nyambung ke LED atau LED 1 ya, LED 1. Kemudian kita tambahkan lagi satu lagi. UNO 1 sekarang ya, UNO 1 tinggal klik atas, klik belok. Oke, di sini kakak belokin aja ya. Kita ambil jalan pintas, klik. Nah, klik lagi. Klik, kemudian ke atas. Nah, ini jalurnya ya. Nah, untuk kalian oke. Untuk kalian yang ingin menggunakan nomor selain 0 atau 1, dipersilakan ya, nggak apa-apa. Kalian misal mau pakai yang nomor 5, nah di sini misal kalian mau pakai UNO 5 atau UNO 6, nggak apa-apa ya, pakai aja nggak masalah ya. Nah, asalkan nanti ketika memprogramnya kalian angkanya benar ya. Ini kita cuman mainan angka aja nih di sini nih ya, kita cuman mainan angka. Kalau misalnya dua-duanya LED 0 nggak apa-apa kan Pak? Kalau misalnya dua-duanya LED 0, oh namanya atau jalurnya? Ya, jalurnya, dua-duanya LED 0. Oh, tidak bisa. Ya, jadi jalurnya yang sebelah kanan itu, misal LED 1A, yang kaki A, pokoknya yang A, itu tidak bisa diparalel. Ya, nanti kalau diparalel, nyalanya akan bersamaan. Ya, padahal kita pengen nyalainnya itu yang sebelah kanan, ketika ditekan, itu nanti yang kanan akan menyala. Tapi ketika buttonnya yang sebelah kiri ditekan, dua-duanya akan menyala. Nah, itu ya. Itu yang akan kita program nanti. Gitu. Jadi nggak bisa diparalel ya, nggak bisa disambung nih. Dua kaki LED ini nggak bisa disambung. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus terpisah. Nah, kecuali kalau kalian pengennya ada 3 lampu. Nah, misal kalian pengennya 3 lampu, tapi yang 2 lampu di paralel, itu nggak apa-apa digabungkan ya. Tapi kalau yang di paralel nanti lampunya nyalanya pasti bersamaan, bareng-bareng ya. Pasti akan bareng-bareng. Oke, sampai sini sudah. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, ya, itu yang kabel merah itu
kemana sih? Oke, yang kabel merah itu coba kita lihat ke bawah ya. Aku Kabel merah itu ke 5V. Nah, di sini ya. Nah, Uno 5V. Ini kabel merah nih. Dua-duanya ya. Dua-duanya ke Uno 5V. Nih. Dua-duanya Uno 5V. Ya. Caranya gimana tadi? Oke, caranya mana kok nggak mau? Nah, ini ya 5V, tinggal diklik. Kemudian ke atas, kita langsung belokkan nih sampai atas. Nah, belok, klik. Nah, lagi 5V, klik lagi. Nah, kita beloknya di bawahnya button. Nah, di sini oke, klik. Atas lagi, klik. Baru ke kanan, klik. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini. Aku kabelnya cuma bisa satu di 5V. Bisa dua. Nah, caranya ya tadi ya. Caranya dari 5V nih, dari 5V kamu klik, kemudian ke atas, kemudian belok. Nah, klik. Nah, di sini mulainya tidak dari sini ya, mulainya tidak dari sini, tapi dari 5V lagi. Nah, Uno 5V, ya, klik, kemudian ke atas lagi. Nah, ini udah otomatis belok, ya, belok, klik, klik, klik. Iya, aku kayak gitu. Terus pas pencet ke yang keduanya, terus malah hilang pas aku pencet. Oh, jadi gini yang keduanya nih, misal 05V nih, kamu klik, kemudian jangan diklik di garisnya ya, agak kursornya atau pointernya agak ke kanan dikit. Nah, jadi ini udah otomatis ya, beloknya ke kanan itu sudah otomatis. Atau kamu bisa nih dari sini langsung belok ke kanan, ya, langsung belok ke kanan boleh, klik ke atas. Nah, klik. Nah, kayak gini juga nggak masalah, ya. Ini tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Yang penting 5V-nya ini dua-duanya dapat, ya. Ini ke 5V, yang ini juga ke 5V. Kak. Uh-huh. Ini kalau misalnya kabelnya kayak enggak ikutin yang katanya yang ada di sharekin kakak, gak apa kan? Gak apa-apa, yang penting nyambung ya. Ya. Yang penting nyambung, gak masalah. Oke, seperti itu ya. Sudah bisa sampai sini? Sudah. Nah, kalau udah bisa sampai sini, waktunya kita memprogram. Ya, waktunya kita memprogram. Nah, programnya gimana? Ayo. Nggak bisa. Oke. Aduh, tadi sedikit zoom tulisannya biar kelihatan. Oke, layarnya kakak zoom out ya. Nah, kita akan memprogramnya yang di sebelah kanan ya. Maaf, di sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, oke teman-teman, jadi rangkaiannya ada di sebelah kanan, programnya ada di sebelah kiri, ya, layar di sebelah kiri. Nah, kita akan memprogram. Yang pertama, jangan lupa ketika kalian memprogram, itu kalian harus ada yang namanya inisialisasi, ya, penamaan, pemberian nama. Nah, di sini yang harus diberi nama itu ada 4, ya. Yang harus diberi nama itu ada 4. Yang pertama adalah LED yang pertama, LED 1, kemudian LED 2, button 1, push button ya, push button 1, sama push button 2. Nah, ini harus diinisialisasi atau diberikan nama.
Nah, kalau nggak diberi nama, nanti Arduino bingung, ya, karena Arduino belum kenalan nih sama LED, sama LED, kemudian sama push button, belum kenalan, jadinya bingung. Seperti itu. Nah, oke, caranya bagaimana? Nah, caranya pertama, inisialisasi terlebih dahulu. Kalian bisa klik ke ini ya, kursornya ke depannya void setup ya, yang di bagian kodenya, di depannya void setup. Jadi kalian void setup, kalian enter 2 kali. Nah, jadi nanti void setup ada di baris nomor 3 ya. Void setup ada di baris nomor 3. Nah, terus yang satu untuk apa? Nah, yang satu untuk pemberian nama. Pertama, kalian ketik dulu nih. Untuk inisialisasi, kalian cukup ketik int, int, spasi. Nah, spasi lampunya ini, ya. Lampu, misalnya kakak bikinnya lampu kanan. Nah, lampu kanan. Pak, IMT aku kok gak warna biru, Pak? Pastikan INT-nya itu kecil semuanya hurufnya ya. I kecil, N-nya kecil, T-nya juga kecil. Baru kasih spasi. Ya, baru dispasi. Nah, kalau belum dispasi tetap warna biru. Ya, di sini ada INT. Yang kanan itu LED 1 atau 2? LED 1. Oke. Oke, LED 1. Kita itu introduce-nya berdasarkan kita add-nya dia atau gimana? Yang mana? Itu kan cara kita ituin gimana, Kak? Kan itu LED 1, 2, button bla 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 kan. Oh, itu dari sananya ya. Nah, ini kalau kamu klik nih, kalau kamu lihat di sini ya, Arkam. Itu ada LED 1.2A gitu kan. Nah, itu berarti di sini ada LED-nya LED 1. Atau kamu bisa nih klik tanda tanya ya. Kalau di tanda tanya ini nanti dijelaskan semuanya. Itu ya. Nah, ini LED 1. Tapi ketika kalian memprogram, di sini namanya terserah kalian ya. Di sini namanya terserah kalian, mau lampu kanan boleh. Nah, di sini tapi tidak boleh dispasi. Nah, misalnya lampu kanan, lampu spasi kanan itu tidak boleh. Kalau mau ada space, kalian berikan underscore. Ya, INT lampu underscore kanan. Nah, begitu pula misalnya mau lampu 1 misalnya. Seperti ini boleh. Atau tanpa underscore langsung kayak gini juga boleh, lampu 1 ya. Ini namanya terserah kalian, bebas. Misalnya di sini INT NZ nggak masalah ya, di sini nggak masalah. Cara namainnya kayak mana? Cara namainnya terserah kalian. Nah, itulah kehebatannya si Arduino. Ya, yang penting depannya itu ada INT-nya ini. Ya, ada INT-nya ini, itu yang paling penting. Nah, itu untuk pemberian nama ya. Untuk pemberian nama itu adalah pakainya INT. Nah, INT itu dari integer ya, integer. Nah, INT spasi. Nah, ini namanya terserah kalian ya, bebas, boleh apa aja. Nggak ada batasan ya. Mau yang nama manusia terpanjang di dunia itu apa? Yang OSAS itu boleh ya. Kalau kamu bisa hafal loh ya. Nah, atau apapun, nama apapun boleh ya. Nama apapun boleh. Misalnya gajah nggak masalah ya. Semut nggak masalah. Ini bebas terserah kalian ya. Asalkan depannya harus ada INT nih, harus ada. Oke, di sini kakak pakainya tadi ya, INT lampu underscore kanan. Ya, lampu underscore kanan.
Atau Kalau kalian misalnya kalau cuma satu kata doang, Kak, nggak apa-apa kan? oh satu kata boleh ya, satu kata boleh. Misalnya yang sebelah kanan ini lampu, kemudian yang kiri LED, nah itu boleh, nggak masalah ya. Itu terserah kalian, nggak masalah. Oke, kalau kakak pakainya lampu underscore kanan ya. Nah, kemudian spasi sama dengan spasi. Nah, sekarang nih ini yang menentukan. Lampu kanan ini, nah ini nyambung ke pin UNO berapa? Nah, di sini. Ini dia nyambung ke UNO berapa? Nah, kita urutkan. Oh, nyambungnya ke UNO 0. Ya, nyambungnya ke UNO 0. Oke, kakak zoom dikit ya. Zoom in. Nah, jadi ini yang 1A ya. Yang 1A, LED 1A. Yang warnanya hijau, nyambungnya kita urutkan ke UNO 0. Nah, UNO 0 kita bukan nulisnya UNO 0 tapi kita tulisnya 0 aja. Ya, 0 baru tambahkan titik koma. Ya, di sini ya. Nah, ini kan udah ada jalurnya tersendiri ya, itu animasinya bisa bergerak ya ke RX. Nah, tulisannya ke RX. UNO 0. Nah, di situ. Nah, kemudian oke, jangan lupa nih di akhir itu harus ada titik koma. Ini 0 ya. 0 kemudian titik koma. Kalau misalnya di sini tanpa spasi, misal kanan langsung sama dengan, itu nggak masalah ya. Penulisannya seperti ini, lampu kanan tanpa spasi, ini tidak masalah. Tapi yang bermasalah adalah, nah setelah INT harus ada spasinya. Itu karena untuk menyebutkan bahwa lampu kanan itu adalah nama. Ya, nama. Oke, di sini tapi kalau kakak sukanya pakai spasi ya. Jadi biar rapih. Kelihatan rapih. Nah, kalau sudah tinggal di enter aja. Enter. Nah, kita buat lagi nih. Nah, kalau ini lampu kanan, nah kita buat yang LED 2 lampu kiri ya. Kita buat lampu kiri. INT sama, pemberian namanya sama ya. INT spasi lampu underscore kiri. Nah, ini juga boleh namanya bebas terserah kalian. Ya, bebas terserah kalian. Nah, kemudian spasi sama dengan spasi. Nah, sekarang kita cek. Kalau yang lampu kiri, nah yang positif ya, ini yang positif yang kabelnya hijau, bukan yang hitam, yang hijau, nyambungnya kemana? Nah, kalau di punya kakak, di sini nyambungnya adalah UNO 1. Nah, UNO 1 nulisnya bukan UNO 1, tapi langsung aja 1. Kemudian titik koma. Nah, ini untuk pemberian nama LED udah selesai. Sekarang kita tinggal beri nama nih, yang push button. Ya, push button. Nah, sekarang namanya sama ya, sama seperti atas-atasnya itu ya, INT spasi. Oke, namanya kalau kakak pakainya button 1 misalnya, button 1. Nah, ini kalian bebas mau nama apa aja, itu terserah kalian ya. Button 1 sama dengan, nah kalau button 1 yang kita lihat adalah jalur hijaunya, bukan jalur merah ya, jalur yang hijau. Nih button 1, kita lihat jalur hijaunya, nyambungnya kemana? Kita urutkan. Oke, oh nyambungnya ke nomor 13. Ya, button 1 berarti nyambungnya ini ke 13. Tulis aja 13. Titik koma. Lagi, karena kita pakai 2 button ya, INT spasi. Nah, sekarang kakak pakainya button 2. Nah,
sama dengan spasi sama dengan, nah untuk yang button 2 di sini, nah button 2 kita urutkan, oh nyambungnya ke nomor Uno 12 ya, di sini ada Uno 12. Kita tinggal tulis aja 12 titik koma. Nah, udah selesai. Ini untuk pemberian nama. Ya, ini untuk pemberian nama. Nah, namanya tadi yang kakak bilang bebas. Kalau kalian mau ikutin kakak ya seperti ini. Tapi kalau kalian punya nama yang lain, nah, kakak persilahkan. Ya. Oke, sampai sini sudah atau belum? Sudah. Udah, wah cepet sekali. Wow. Oke. Saya sambil ngikutin. Oke, sambil ngikutin sambil ngetik ya. Wah, mantap. Tuh multitasking. Keren sekali itu. Oke, next kita ke void setup. Ya. Nah, di void setup ini sudah ada keterangannya nih. Ya, sudah ada keterangannya. Put your setup code here to run once. Nah, artinya adalah letakkan kode pengaturan kamu di sini untuk dijalankan hanya sekali, ya. Dijalankan sekali. Jadi nanti programnya ini cuma sekali doang nih di sini. Nah, kalau udah, berarti udah nggak bisa diapa-apain programnya. Berarti cuma sekali aja dijalankan. Nah, karena setup ya, setup itu setting up atau pengaturan. Nah, ini cuma untuk mengatur sebagai input atau output. Ya, cuma sebagai input atau output. Nah, sekarang kita atur dulu nih lampu yang sebelah kanan dan lampu yang sebelah kiri. Nah, kita atur terlebih dahulu dia sebagai input atau output. Nah, caranya adalah pin mode. Nah, di sini udah ada ya, pin mode. Kalian bisa klik. Nah, dalam kurung ya, di dalam kurung lampu kanan, lampu underscore kanan, koma. Nah, kalau lampu itu sebagai output karena memancarkan cahaya, ya. Untuk lampu itu sebagai output karena memancarkan cahaya. Output ya, output. Nah, jangan lupa di sini nama yang ada di sini itu sesuai dengan yang kita beri nama tadi. Nah, jadi jangan salah ketika di sini lampu kanan, yang di atas ya, INT yang di atas tadi lampu kanan, kok di bawahnya itu berubah nih. Jadi kalian jadi misalnya lampu sign, nah misalnya lampu sign, gitu nggak bisa ya, itu tidak boleh karena nanti programnya akan error, tidak jalan. Nah, jadi yang di bawah pin mode ini harus sesuai dengan yang di atas INT ya, harus sesuai. Kalau di sini lampu kanan ya, yang di pin mode harus lampu kanan juga. Seperti itu. Nah, kita sama. Yang bawahnya sama ya, pin mode. Nah, sekarang lampu yang underscore kiri. Nah, koma output. Nah, untuk lampu itu output semuanya. Oke, kemudian nah, kita ke tombol ya. Kita sekarang ke tombol. Nah, tombol pun juga hampir sama, cuma nanti bedanya sebagai input. Ya, pin mode, tombol, button ya. Button 1, input. Nah, kenapa kok input? Dikarenakan kalau tombol itu nanti akan mengirimkan data. Ya, tombol itu mengirimkan data. Berbeda dengan LED atau lampu LED. Kalau LED dia akan memancarkan cahaya atau mengeluarkan data. Nah, kalau LED itu mengeluarkan data ya, datanya berupa apa? Datanya berupa cahaya. Nah, kalau button atau tombol itu memasukkan data. Ya, memasukkan data. Kemudian sama pin mode. Nah, dalam kurung, oh ini udah ada pin mode. Button 2 sebagai input juga ya, sebagai input. Nah,
sampai sini sudah selesai. Ini untuk pengaturan setup ya. Ini untuk pengaturan setup, ini udah selesai semuanya. Kalau loop buat apa, Pak? Apa? Loop. Sekarang nih, maaf ya, tadi itu programnya baru program untuk pengaturan ya. Nah sekarang programnya program yang asli, bukan asli, tapi ini program yang utama ya, void loop. Nah di void loop ini adalah programnya nanti yang akan dijalankan berulang-ulang ya, sampai nanti mungkin laptopnya yang rusak atau smartphone-nya yang rusak, nah seperti itu, atau Arduino-nya yang rusak ya, terus menerus. Nah sekarang gini logikanya ya, kita main logika lagi. Nih ini kalian tidak perlu untuk menulis. Nah logikanya adalah yang pertama, jika tombol kanan atau tombol 1 ya, jika button 1 nih, maaf, jika button 1 ditekan, maka lampu kanan akan menyala. Nah, kemudian logika yang kedua, jika button 2 yang ditekan, maka lampu kanan dan lampu kiri akan menyala. Nah, itu logikanya. Ya, di sini ada logika. Biasanya sih menyebutnya dengan algoritma, ya. Biasanya menyebutnya dengan algoritma. Kemudian logika yang ketiga, satu. Kemudian dua. Ini kalian tidak perlu ditulis, ya. Tapi kalau kalian mau tulis, ingat harus ada garis miringnya 2. Ya, harus ada garis miringnya 2. Biar tidak terbaca oleh program. Nah, seperti itu. 3. Jika button 1 dan 2 dilepas, maka lampu kiri, lampu kanan, dan lampu kiri akan padam, ya. Lampu kiri akan padam atau mati, ya, atau mati, padam atau mati. Nah, ini logikanya. Oke, kita masukkan logikanya satu-satu ya. Kita masukkan logikanya satu-satu. Oke, logika yang pertama nih, kita masukkan nih. Menjadi program. Jika button ditekan, maka lampu kanan akan menyala. Nah, di sini kita perlu yang namanya data kan? Kita perlu yang namanya data. Kita tambahkan lagi int spasi, misal data 1 atau data button 1 ya, data button 1. Nah, ini namanya juga sama ya, terserah kalian ya. Nah, int data button 1 sama dengan, nah datanya ini dapatnya dari mana? Datanya dapatnya dari digital read ya. Digital read dalam kurung. Nah, karena button 1 ya, kita tulis aja button 1 titik koma. Nah, jadi datanya didapat dari button 1. Enter. Nah, karena kita punya 2 tombol, nah berarti datanya kita juga butuh 2. Oke, data underscore button 2 sama dengan
Sama ya, digital read. Nah, kalian pilih yang digital read. Nah, di sini kalian ganti button 2. Jangan lupa di akhir baris itu ada titik koma. Ya, di akhir baris itu ada titik koma. INT data button 2 sama dengan digital read button 2. Seperti itu. Oke, nah sekarang nih baru masuk logikanya di sini. Ya. Jika button 1 ditekan. Nah, ditekan itu berarti mendapatkan data ya. Ada datanya. Jika itu bahasa Inggrisnya apa ya, teman-teman semua ya? Kakak lupa lagi. If. Nah, sip. Benar sekali. If dalam kurung ya, if dalam kurung mana tadi? Kok hilang? Nah, ini data. If data underscore button 1. Nah, if data underscore button 1. Nah, jadi ketika data dari tombol satunya itu sama dengannya 2 kali ya, tanpa spasi. Ini tidak boleh ada spasi nih. Sama dengannya 2 kali. Nah, sama dengannya 2 kali, baru boleh dispasi. Ya. Jika data dari button 1, if data button 1, nilainya ketika ditekan ya, ketika ditekan itu nilainya 1. Ya, ketika ditekan itu nilainya 1. Nah, kalian tambahkan kurung kurawal. Nah, seperti ini ya. Enter. Ini ada kurung kurawal ya, di sini ada kurung kurawal. Nah, ini baru yang di atas ini. Jika button 1 ditekan. Nah, programnya adalah ini. If button 1 sama dengan 2 kali 1. Nah, sekarang ini kita program. Maka lampu kanan akan menyala. Nah, kita program nih. Maka lampu kanan akan menyala. Digital write. Nah, pakainya digital write ya. Digital write lampu kanan. Koma. Nah, kalau menyala itu adalah high. Tapi kalau mati atau padam itu adalah low. Nah, kita yang nyala. Ya. If data sama dengan data button 1. Itu yang katanya if data button 1 sama dengan 1 itu maksudnya 1 apa, Pak? Nah, jadi maksudnya 1 itu adalah ketika di sini button 1 itu berarti nomor 13 ya. Nah, ketika tombol itu ditekan. Jadi ditekan itu adalah nilainya 1. Tapi kalau tidak ditekan nilainya adalah 0. Ya. Kalau ditekan itu 1, kalau tidak ditekan itu 0. Nah, maksudnya 1 di sini adalah ketika ditekan itu nanti Uno 13 itu ada tegangannya. Ya, ada tegangan, mendapatkan tegangan. Mendapat tegangan dari mana? Dari button ini atau mendapatkan data. Ya, mendapatkan data dari button 1. Button 1 punya kakak yang sebelah kanan ya. Ini button 1. Nah, jadi kalau nilainya 1 itu ditekan. Ya, 1 itu ditekan. Kalau 0 itu dilepas. Nah, jadi nggak diapa-apain tuh. Kalau 0 itu nggak diapa-apain. Ya. Seperti itu. Ingat ya teman-teman, 1 itu ditekan, 0 itu dilepas. Nah, jadi programnya yang barusan nggak bisa ke bawah. Nah, ini ya. Jika button 1 ditekan, maka lampu akan menyala. Nah, ini lampunya menyala nih. Nah, ini program untuk menyalakan lampu. Digital write lampu kanan high. Nih. Nah, sekarang kita ke logika yang kedua. Jika button 2 ditekan, maka lampu kanan dan lampu kiri akan menyala. Nah, kita di enter ya. Enternya itu di sampingnya kurung kurawal tutup. Nah, samping kurung kurawal tutup. Nah, jadi di sini kan ada kurung kurawal tutup. Nah, kalian ke samping kanannya, kemudian di enter. Ya, jadi kurung kurawal tutup ini untuk
menutup kurung perawal buka yang ada di if. Jadi nanti programnya akan berbeda subprogram. Ya. Nah, ini sama nih programnya, sama seperti yang atas. If, nah, kita kasih if dalam kurung data underscore button 2 spasi boleh, sama dengannya 2 kali tanpa spasi, sama dengannya 2 kali tanpa spasi, 1. Nah, kalau 1 ditekan ya, kalau 0 itu tidak ditekan buttonnya. Nah, terus kita tambahkan kurung kurawal buka. Nah, di enter. Jadi hampir sama nih kayak ini. Oke, kita tulis ya. Maka lampu kanan, nah pertama lampu kanan akan menyala terlebih dahulu. Digital right. Dalam kurung lampu underscore kanan, koma, high. Nah, lampu kanan, koma, high. Ini kurungnya cuma 1 aja ya. Kurungnya jangan sampai ada 2, nanti bisa salah. Nah, ini lampu kanan menyala. Sekarang kita juga nih, lampu kiri juga akan menyala. Nah, tinggal kita enter, kemudian tulis digital right. Nah, sekarang lampu yang kiri, lampu underscore kiri akan menyala. Ya, menyala itu adalah high. Jangan lupa. Menyala high. Nah, udah sampai sini logika yang kedua udah selesai. Ya. Jika button 2 ditekan atau ini jika data button 2 sama dengan 1 atau jika button 2 itu ditekan, maka lampu kanan akan menyala. Ini ya, lampu kanan akan menyala dan lampu kiri juga akan menyala. Nah, ini nih, maka lampu kanan dan lampu kiri akan menyala bareng, nyalanya bareng. Nah, kemudian yang terakhir logikanya. Jika button 1 dan button 2 dilepas. Nah, kalau di sini programnya kita mudah aja. Ya, ini kakak enter ya setelah tutup kurung perawal, enter. Enternya 2 kali biar membedakan subprogramnya, membedakan sintaksnya. Kita tinggal tulis aja else ya. Selain button 1 ditekan sama selain button 2 ditekan. Berarti kan button atau tombolnya itu tidak ditekan ya. Karena selain button 1 ditekan atau selain button 2 ditekan. Nah, berarti tombolnya nggak ditekan. Nah, kalau tombolnya nggak ditekan, else. Nah, kalian bisa, maaf, kurung perawal ya. Nah, else, dua-duanya mati. Nah, enter. Lampunya mati. Nah, berarti kalau lampu mati, tinggal ditulis nih, digital right. Nah, lampu kanan, lampu underscore kanan. Nah, kalau mati low ya, jangan lupa. Kalau mati itu low. Lampu kanan tuh yang pertama atau yang kedua, Pak? Lampu kanan itu yang pertama. Nah, lampu kanan yang pertama. Oke, next kita lanjutkan. Lampu kanannya ini udah mati nih. Ya, lampu kanannya sini udah mati. Nah, sekarang kita matikan juga nih lampu yang sebelah kiri. Nah, caranya adalah digital right. Lampu kiri, salah, maaf. Lampu kiri, koma low. Nah, di sini udah ada ya tulisannya low. Udah beres, selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Programnya ini sudah selesai. Jika button 1 dan button 2 dilepas berarti kan selain itu ya, selain button 1 ditekan atau selain button 2 ditekan. Berarti dua-duanya dilepas nih. Ya, logikanya itu. Dua-duanya dilepas. Nah, kalau dilepas ini lampu kanannya mati, lampu kirinya juga akan mati. Nah, kita akan coba ya, benar nggak sih program yang kita buat itu? Nah, kita coba ya. Nah, oke, di sini kakak zoom dikit, zoom in.
Nah, ini tinggal di play ya, start the simulation. Klik. Nah, ada yang salah nggak kira-kira? Cek. Oh, enggak ada yang salah ya. Karena kalau ada yang salah biasanya error. Itu biasanya. Oke, kita buktikan. Kalau button kanannya ditekan, maka lampu ini akan ditekan. Lampu akan ditekan. Lampu yang sebelah kanan akan menyala. Ya. Betul. Ya, satu program kita sudah betul. Oke, lepas. Nah, ketika dilepas, lampunya mati. Kakak tekan ya, tekan. Nyala. Kakak lepas, mati dua-duanya. Nah, sekarang kita buktikan yang sebelah kiri. Button yang sebelah kiri. Ya, kita tekan. Nah, dua-duanya nyala. Ya, dua-duanya nyala. Kalau kakak lepas, mati. Oke. Oh, ini ada apa nih? Kok muncul seperti ini? Nah, gitu ya. Iya, saya juga muncul gitu, Kak. Oke, ini ditekan, dua-duanya nyala. Ketika dilepas, nah dua-duanya mati. Nah, lampu ini bisa kalian variasikan. Maksudnya variasi gimana? Ketika lampu satu ditekan nih, nanti mungkin lampunya akan kedap-kedip, ya. Mungkin nanti lampunya akan kedap-kedip. Kalau tombol 2-nya yang ditekan nanti lampunya akan menyala terus-terusan, kayak gitu nggak masalah. Oh ya, ini itu penting nggak Kak yang katanya kayak dalam kurang gitu tapi waktu di shift? Gimana? Coba lihat di chat Kak. Lihat di chat. Yang itu penting nggak sih? Oh, penting banget. Ya. Aku lupa. Nah, untuk tanda kurung kurawal, ya, tanda kurung kurawal itu penting banget. Tanda ini ya. Nah, tanda ini tuh penting banget. Kalau ini nggak ada, misalnya kita stop dulu simulasinya. Nah, simulasinya udah kita stop. Ini kok ada kayak gini, gimana cara menghapusnya ini? Wah, kakak baru menemukan satu masalah ya. Satu masalah nih kayak gini. Ini grafik. Oh, ini adalah output. Ya, ini adalah output. Nah, semisalnya ini satu hilang ya. Misalnya satu aja hilang. Nah, kakak ilangin tuh barusan tutup kurung kurawalnya. Coba kita play ya, start simulation. Nah, pasti akan ada error. Ya, pasti akan ada error. Nih, dibutuhkan tutup kurung kurawal di akhir dari input. Ya, di akhir dari input. Nah, berarti dibutuhkan nih, amat sangat dibutuhkan sekali. Ya. Nah, karena ini menandakan batasan program. Ya, tutup kurung kurawal ini menandakan batasan program. Jadi, batas programnya else itu cuma sampai sini doang. Nggak boleh lebih dari apa ini namanya? Tutup kurung kurawal. Ya, nggak boleh dan nggak bisa. Seperti itu. Jadi harus dibatas-batasin seperti itu. Ya. Kang Anggi, saya mau tanya. Ini saya udah coba cek simulationnya, tapi masih ada yang salah. Nah, salahnya tuh di digital read left lamp. Nah, itu padahal atasnya sama kayak yang right lamp, tapi yang itu yang salah yang satu doang. Nggak ngerti gimana? Oke, bisa tolong share screen. Kakak stop share ya. Nah, coba Zara tolong di share dulu screen-nya. Nah, bisa tolong share screen, Zara? Taruh tanda kurung kurawal. Nggak bisa share screen, Kak. Oh, bisa? Bisa. Di disable. Must disable participant screen sharing. Oke. Nah, sekarang coba. Bisa nggak? Nah, bisa ya. Mana tadi ada tulisannya?
too many argument. Oh, too many argument. Itu left lamp. Digital red, left lamp. Oke, bisa tolong di close dulu yang warna merahnya itu. Sketch-nya. Nah. If data first button semuanya. Coba ke atas sedikit, Zara. Oke, lagi ke atas lagi. Coba. Right lamp, left lamp. Tadi salahnya ada di mana tadi? Di sini ya? Di yang digital read left lamp. If data first button sama dengan 1 first button sama dengan 13. Oke. First button sama dengan digital. Oh, itu Zara, yang digitalnya itu digital write, bukan digital read. Ya, first button nih, apa namanya? Digital itu if data sama data underscore first button. Nah, itu bukan digital read, tapi digital write, left lamp, height. Ya, nah di situ dia. Nah, itu bukan read ya, tapi write, digital write. Nah, oke, itu dihapus. Oke, dicoba play. Nah, bisa. Nah, coba. Oke, Kak. Oke, bisa ya. Ada lagi yang mungkin trouble atau bermasalah? Ya, nanti itu bisa kalian apa ya? Bisa kalian modifikasi ya. Itu nanti bisa kalian modifikasi untuk lampunya misalnya berkedap-kedip. Nah, gitu. Nggak masalah ya. Lampunya kedap-kedip. Oh, Kak, gimana sih caranya, Kak, bikin lampunya itu kedap-kedip? Nah, kalau kedap-kedip kan programnya dulu ya, yang awal banget gitu. Yang awal. Nah, misalnya, Kak, lampu satunya saya pengen kedap-kedip. Nah, di sini. Jika data button 1, nah jika ini ya, jika tombol satunya nanti ditekan, coba kedap-kedip deh, Kak, ya, kasih delay. Delaynya biar cepat 200 aja. Maaf. Pak, ini yang button yang katanya button berapa ya ini tadi? Ada button aku yang nggak work, Pak. Ada button yang? Aku nggak bisa, Pak. Oke, coba. Bisa di-share? Sabar, Pak. Boleh ke atasan benar nggak, Pak? Ini ya, Pak. Sketch ini ya. Programnya. Programnya? Sini? Ya, Pak. Aku salah, Pak. Sabar. Oh, udah dapat ya permasalahannya? Wah, ini keren nih. Langsung dapat permasalahannya. Itu troubleshooting. Ya. Troubleshooting itu sangat penting sekali. Ketika ada sesuatu yang error, nah, kalian bisa benerin sendiri. Wah, mantap. Oke, itu tadi ya. Coba kita apa itu namanya? Kedap-kedip. Ya, coba Kak, kalau kedap-kedip bisa nggak? Kedipnya semisal 1 kali, 2 kali. Nah, kedipnya semisal 3 kali ya. Nah, di sini Kakak barusan copy paste banyak. Bukan banyak sih, 3 kali aja sih. Nah, ini ya. Jadi ketika Kakak nanti tombolnya ditekan, maka lampunya itu nanti akan kedap-kedipnya cuma 3 kali ya. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Kita coba. Bener nggak? Nah, itu bisa kalian simulasikan. Mana nih? Nah, kita coba ya, yang sebelah kiri ya. Maaf, kok kiri sih?
kanan ya, tombol yang sebelah kanan ya. Tombol yang sebelah kanan sesuai dengan program kita nih, button 1. Button 1 itu yang kanan. Kita coba ya, klik. Nah, 1, 2, 3. Nah, terus mati. Oke, coba nih. Klik lagi, kakak lepas. 1, 2, 3. Nah, bisa kalian inovasikan seperti itu. Ya, bisa kalian modifikasi, kemudian bisa kalian jadi bermacam-macam, misalnya kanan kiri kedipnya bergantian. Nah, itu silahkan, tidak apa-apa. Nah, cuman yang kakak bingung ini kenapa kalau 2 muncul teks seperti ini ya. Ini kakak baru menemukan nih satu masalah. Ya, satu masalah. Aku juga selalu muncul teks kayak gitu Pak waktu aku pencet-pencet buttonnya Pak. Sama ya, Maki ya. Iya. Nah, kecuali button yang sebelah kanan ya normal. Kalau yang sebelah kiri ini ada sedikit masalah. Nah, oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman semua? Nah, ini cara close-nya gimana? Atau di stop mungkin ya? Play lagi. Nah, ya di stop kemudian di play lagi baru bisa ya. Di stop kemudian di play lagi baru hilang. Nah, kalau yang kanan, button yang kanan itu normal ya. Cuman button yang kiri nih, kakak baru nemu masalah lagi barusan. Nanti kakak akan cari tahu apa. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kita sampai sini. Oh ya, tadi cara nge-save ya. Save-nya bisa kalian ini, save. Atau di sini bisa kalian pilih ya, save copy, maksudnya itu bisa di save copy, kemudian dipaste di programnya Arduino, misalnya save as copy. Ya. Saya izin live ya, ini ada live sebentar lagi. Oke, ya nggak apa-apa Arka. Nah di sini, nah kalau mau lock project, maksudnya di lock project itu nanti ketika kalian membuka, nah projectnya masih akan seperti ini ya. Misal kalian close apa ini namanya, close Google Chrome, nah kemudian kalian buka Walkwi lagi, nah nanti akan muncul program terakhir kalian ya. Nah, bisa save copy tadi ya, lock project, unlist, download. Nah, ini untuk download di komputer kalian. Kemudian kalau di share ya kalian bisa share link ke teman kalian, misalnya programnya pengen dikirim nih dari Rehana misal ke Agam gitu kan. Nah, ini bisa copy linknya di sini ya, gitu. Kemudian ya seperti itu ya teman-teman. Kalau buat download, download. Kalau untuk save di webnya, kakak belum menemukan. Tadi udah ada yang menemukan gimana caranya? Atau itu ya, atau bisa jadi di lock project ya, bisa jadi projectnya di lock. Nah, jadi nanti kalau lock projectnya itu akan berubah kuncinya akan berubah warna ungu. Nah, ketika nanti di close, kalian buka Walkwi lagi, nah program terakhir kalian ini masih akan tersimpan. Seperti itu ya, teman-teman semua ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, nah kita bisa, kakak stop share dulu ya. Nah, di sini kakak barusan dapat informasi kalau Pak Hendra sedang ada kegiatan ya. Sedang ada kegiatan, jadi kita bisa langsung. Oh, ada Pak Hendra di sini. Halo Pak Hendra. Halo Kang Anggi. Ya, bisa Kang Anggi, alhamdulillah, sedikit sebentar. Oke. Ya, sekarang waktunya Pak Hendra sudah jam 14.31 ya Pak Hendra. Jadi untuk hari ini kita sudahi untuk ekskul coding ya Pak Hendra. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman semua? Tidak. Oke, kalau tidak ada,
Kakak mohon izin, Kakak serahkan ke Pak Hendra ya. Pak Hendra. Baik, terima kasih banyak Kak Anggi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi belajar apa coba sama Kak Anggi? Ada yang masih ingat gak? Bikin apa coba tadi? Bikin apa? Ayo coba. Naoki, bikin apa tadi Naoki? Nggak tahu Kak, pokoknya kayak lampu-lampu gitu Lampu Kak. kedap-kedip, betul. Itu namanya kalau di kampus, kalau dulu kita kuliah Kak Anggi, namanya flip-flop Kak Anggi ya? Iya, Pak Flip-flop, Hendra. kayak gitu. Nah dulu tuh kalau di kuliah itu dia pakainya langsung, nggak apa namanya, nggak simulasi. Kalau ini kan simulasi nih, online kayak gitu. Nah enak jadinya nggak perlu pakai alatnya langsung seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak anak Bapak kelas 7A sampai kelas 7F yang sudah mau on cam, yang sudah full face, yang sudah mau ikut lab squad dari awal sampai akhir. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak lab squad. Silakan beristirahat ya. Silakan beristirahat. Boleh silakan berpindah ke agenda selanjutnya. Silakan yuk boleh istirahat. Dadah, terima kasih banyak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.